Saya sungguh bersukacita bisa hadir di tengah saudara. Saya sudah mendengar kabar-kabar tentang Anda, Gereja Mawar Syaron, Surabaya Timur, di Jakarta. Pertumbuhan Anda luar biasa. Ya, Anda memulai dari sekitar kurang lebih 900 orang dan hari ini bertumbuh hingga 2.500 lebih dalam waktu 3 bulan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, percayakah saudara bahwa kita ini sedang berada dalam kegerakan Tuhan? Khususnya Gereja Mawar Syaron. Memang bukan satu-satunya, kita ini bukan satu-satunya gereja yang sedang bergerak. Tapi kalau hari ini Anda itu penuh dengan Roh Kudus atau Anda lahir baru, Anda bisa sense bahwa Tuhan itu bergerak di tengah kita. Dan gereja itu ada bukan cuma sekedar eksis. Oh, ada di Surabaya Timur atau ada di mana. Tapi kita ini menjadi bagian dari kegerakan Allah. Alkitab mengatakan selama hari masih siang dikatakan Bapa itu bekerja sampai hari ini. Dengan kata lain Tuhan itu tidak pernah menganggur. Tuhan itu bekerja. Memang ada gereja yang mati kerohaniannya. Ketika Tuhan itu bergerak, gereja yang mati rohnya, dia tetap diam. Tapi saya percaya tidak demikian dengan Gereja Mawar Syaron. Ada amin? Kita berdoa supaya kebangunan rohani terus terjadi di tengah kita. Dan salah satu tanda bahwa gereja kita adalah gereja yang hidup adalah ketika Tuhan bergerak, kita juga harus bergerak. Katakan amin. Nah, saya sepanjang hari menyampaikan firman Tuhan secara berseri. Saudara, di ibadah pertama saya berikan judul bertahan hingga akhir. Ada 2 modal orang percaya untuk hidup di akhir zaman. Lalu di ibadah kedua saya khotbah tentang lebih daripada sekedar ke gereja. Ternyata ada orang yang rutin ke gereja tapi hidupnya gak berubah. Saudara, bahkan kenyataannya ada banyak orang Kristen, saudara, sampai di satu titik itu mengalami kejenuhan. Mereka terjebak menganggap bahwa solusinya adalah pindah gereja. Karena saya sudah di sini kayaknya sudah mentok, gak bertumbuh, kayak gak terima apa-apa. Ternyata ada 2 rahasia, sebetulnya bukan itu rahasianya. Bukan pindah gereja, tapi ada 2 hal yang perlu mereka hidupi. Nah, di ibadah ketiga ini saya akan bicara tentang kegerakan Allah di akhir zaman. Di ibadah keempat berkat khusus murid sejati, dan yang terakhir memikul kuk yang Yesus pasang. Saudara, nah kita harus tahu bahwa kalau gereja kita ini gereja yang hidup, ketika Tuhan bergerak harusnya kita juga bergerak. Katakan amin. Kita memang gak bisa, gini loh, kalau Tuhan itu gerak, roh kita itu bisa merasakan. Kalau memang roh kita hidup loh ya, kalau gereja kita hidup, waktu Tuhan itu gerak kita itu bisa ngerasain. Kalau gak salah beberapa waktu yang lalu ketika saya khotbah di SCC, waktu itu ngomong soal CG di akhir tahun, kita semua itu, saya ngomong sama Pastor Philip, kayaknya di alam roh itu kayak menderu begitu ya, kayak ada sesuatu yang hidup menyala begitu. Kita gak sulit mengatakannya, tapi kita bisa sense kalau Tuhan itu lagi gerak. Tuhan mau kerjakan sesuatu, katakan amin. Di mana-mana Tuhan lagi kerjakan sesuatu. Di Jabodetabek kita menuai 100%, saudara. Sebelum pandemi, ya 2,5 tahun yang lalu sampai di titik ini kita bertumbuh 100%. Dari 5.000 menjadi 10.000. Hari ini kita masuk dalam pengembalaan 10.000. Itu kalau bukan Tuhan sedang bergerak di tengah kita, gak mungkin. Saudara, God is moving. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, ketika kita mendengar kata-kata movement atau kegerakan, apa yang ada di benak saudara? Kira-kira kalau memang Tuhan itu bergerak, kegerakan Allah di akhir zaman itu apa? Banyak orang Kristen itu keliru. Kalau mendengar kata kegerakan, itu ada orang mengasosiasikan, oh bikin acara, oh bikin KKR, oh bikin konferensi. Itu gak salah, itu bisa menjadi bagian dari sebuah kegerakan. Tapi kegerakan yang sesungguhnya bukan bikin KKR-nya. Bukan bikin conference-nya, sekalipun gereja kita sering mengadakan conference. Saudara, bukan bikin acaranya. Ada orang yang kalau mendengar kata kegerakan, oh itu bikin konser musik. No, ini bukan tentang acara atau sebuah program.
Kira-kira apa kegerakan Tuhan di akhir zaman ini, saudara? Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau Anda mendengar kata mahkota itu selalu tentang upah. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Katakan berlari. Tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kalau kita bicara tentang mengambil bagian dalam pertandingan, itu bicara tentang panggilan. Ada panggilan di dalam sebuah gereja. Ada panggilan Tuhan terhadap umat Tuhan. Dan kalau kita mendengar ada kata mahkota di situ, itu berarti ada upah. Ada panggilan, selalu ada upah. Lalu Paulus melanjutkan dengan kata-kata demikian. Oleh sebab itu, aku tidak mau berlari tanpa tujuan. Berlari itu adalah sebuah movement. Saudara itu bisa loh, bergerak tapi gak kemana-mana. Saudara itu bisa berlari, tapi lari di tempat. Contoh, Anda lari di atas treadmill. Anda capek, Anda lari, Anda keringatan, tapi gak kemana-mana, betul ya? Saudara, nah itulah sebabnya kita gak boleh sembarangan berlari. Setiap kegerakan itu adalah, ya kita itu bergerak itu, arti dari kata kegerakan itu to act atau to move. Untuk bergerak atau untuk bertindak. Kalau kita ini memang sedang berada dalam kegerakan Allah, pertanyaannya kemana kegerakan Allah itu tertuju? Di mana arahnya? Kita nggak boleh sembarang pokoknya bikin acara, pokoknya bikin konferensi, pokoknya bikin sesuatu yang kelihatannya punya aktivitas. No. Bisa jadi loh kita ini punya conference, ngakunya kita ini berada dalam kegerakan Allah, punya banyak program, tapi sebetulnya kita tidak kemana-mana. Jadi sebetulnya kemana arah kegerakan Tuhan? Apa kegerakan Tuhan di akhir zaman ini? Apa sih movement yang benar dari gereja Tuhan? Coba kita buka sama-sama. Tidak lain tidak bukan, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Katakan pergilah. Go itu adalah sebuah perintah untuk bergerak. Bergerak, pergi. Nah pertanyaannya bergerak kemana? Apa arah dari kegerakan Allah? Dikatakan go and make disciples. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sebetulnya saudara, kegerakan Allah itu selalu ada hubungannya dengan yang namanya make disciples. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Kata jadikan semua bangsa murid itu lebih tepatnya dalam bahasa aslinya itu, pergi lakukanlah pekerjaan memuridkan. Katakan memuridkan. Jadi semua kegerakan Allah di dunia, itu selalu ada hubungannya dengan memuridkan. Kalau ada kegerakan gak ada ujungnya dengan pemuridan, saudara, itu bukan kegerakan namanya. Itu bukan kegerakan Allah. Kegerakan Allah tidak pernah terpisah dari amanat agung. Yang setuju katakan amin. Nah masalahnya saudara, hari ini tidak semua orang percaya, tidak semua umat Tuhan itu terhisap bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara kita harus hilangkan mentalitas penonton di dalam gereja. Ada amin?
Kalau Anda berjemaat di gereja Mawar Sharon, saudara, oke aku berjemaat di sini. Saudara, Anda pasti akan dibawa untuk bergerak. Ada amin. Jangan mau menjadi penonton. Tuhan mau kita bergerak, dan kalau Anda bingung Tuhan, gimana caranya aku ini terhisap atau masuk mengambil bagian dalam kegerakan Allah, bergerak bersama dengan Allah. Saudara, kegerakan Allah di akhir zaman hari-hari ini adalah memuridkan. Katakan memuridkan. Saudara, lakukanlah pekerjaan untuk memuridkan. Ini adalah amanat agung. Go and make disciples itu adalah perintah terpenting di Alkitab. Kenapa saya bisa katakan ini perintah terpenting? Karena ini diucapkan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Ini adalah sebuah great commission. Ini adalah sebuah perintah yang agung. Makanya dikatakan amanat agung. Banyak orang mengecilkan, ini itu bukan perintah yang penting. Seolah-olah kita semua ini gak wajib kok melakukannya. Ini hanya untuk berlaku hanya untuk pendeta-pendeta atau calon full timer. Kalau aku jemaat biasa kayaknya ini bukan untuk aku. No. Perintah ini waktu Yesus mengucapkan amanat agung ini disaksikan bukan hanya 12 murid tapi 500 murid. Atau 500 orang percaya. Dengan kata lain ini perintah bukan hanya untuk rasul-rasul. Tapi ini perintah untuk semua orang percaya. Perintah untuk semua orang Kristen. Katakan amin. Tengok kanan kiri, ini juga untuk Anda. Perintah untuk memuridkan. Makanya di ibadah sebelumnya saya sempat singgung sedikit. Saudara, kalau Anda bergereja ya dan Anda didorong untuk melayani, itu kehendak Tuhan. Anda didorong untuk melayani jadi espro atau kameramen atau worship leader atau usher atau hospitality atau apalagi interpreter, pendoa. Bersyukur karena apa saudara? Kita melayani di rumah Allah. Tapi saudara, sebetulnya itu bukan main job kita. Loh, apa maksudnya Pastor Fuji? Sekalipun melayani menjadi usher, menjadi pendoa, itu adalah kehendak Allah 100%. Dan kita perlu melayani rumah Tuhan. Sekalipun itu kehendak Tuhan, tetap itu bukan main job kita. Main job kita adalah memuridkan. Ada amin. Kenapa saudara? Jadi gini loh, kalau misalnya Anda itu di hire sama seorang majikan untuk menjadi juru masak, kira-kira apa yang dilakukan oleh majikan Anda kalau tiap hari Anda itu malah membantu majikan Anda untuk potong rumput di kebun? Ya, satu titik Anda pasti akan dipecat. Loh, kok dipecat? Kan dia membantumu bos. Untuk memotong rumput. Iya, sekalipun dia membantu aku memotong rumput, tapi itu bukan pekerjaan utamanya. Saya hire dia itu untuk masak. Bukan untuk motong rumput. Saudara, makanya hari ini amanat agung tidak boleh diabaikan hanya gara-gara Anda terlibat melayani di dalam gereja. Memenangkan jiwa dan memuridkan itulah tugas utama kita. Kita ini di sorga terima upah atau tidak, itu akan judgementnya itu dari ayat ini saudara. Yaitu amanat agung. Makanya hari ini kalau Anda memuridkan orang, memenangkan jiwa lalu menuntun orang, memuridkan orang, membimbing orang, Bapak Ibu. Sekalipun gak ada orang yang ngelihatnya, tapi Tuhan melihatnya dan Tuhan sediakan upah. Anda berpikir Anda itu konseling orang, tuntun orang dibaptis, Anda itu ini loh, ngajarin mereka gimana caranya saat teduh, gimana caranya menang terhadap dosa, gimana caranya saudara bisa kenal Tuhan lebih lagi, gimana caranya semakin intim sama Tuhan. Anda bimbing orang jadi teladan sama mereka. Ya, terus membimbing orang bagaimana bisa mengelola keuangan, membimbing bagaimana bisa hidup kudus, gimana bisa jadi pemimpin yang baik. Dengar baik-baik, Anda sangka itu sepertinya kecil di mata Tuhan. Dengar baik-baik. Saya berani katakan, saya berani berdiri di atas Alkitab. Ada upah menanti di sorga. Dengar baik-baik, itu upahnya besar karena apa? Karena itu amanat agung. Halo, amin. Nah itulah sebabnya hari ini
Kalau Anda berjemaat di gereja Mawar Sharon, semua gembala dari gereja Mawar Sharon akan dengan otoritas, bukan dengan paksa loh ya, tapi dengan otoritas firman, kita akan mendorong semua jemaat untuk terlibat dalam pekerjaan memuridkan. Katakan amin. Kita dorong Anda semua untuk terlibat di dalam memenangkan jiwa dan memuridkan. Ada amin? Bulan September nanti akan ada CG Fund. Saudara, joinlah. Masuk dalam kegerakan Allah. Karena ada upah menanti. Ada upah, saudara. Percayalah ada upah. Saudara, banyak orang Kristen menjalani hidup di dunia ini tanpa sadar bahwa yang terpenting setelah Anda terima Yesus adalah Anda mengemban misinya Yesus. Kita ini ke sorga, Tuhan itu gak menjanjikan hanya masuk ke sorga, tapi Tuhan itu menjanjikan ada mahkota. Ada amin? Kalau hari ini Anda menolak memuridkan, yang membimbing orang menjadi teladan, saudara Anda yang rugi karena apa? Anda dikasih kesempatan untuk apa? Untuk kerja buat Tuhan, supaya nantinya ada upah, Anda lewatkan, Anda yang rugi. Makanya selama saya masih hidup, selama saya masih kuat, dari muda, dari saya bertobat itu waktu antara pergantian lah, tahun 95 itu pergantian antara SMA dan mau masuk kuliah. Sebetulnya saya udah ngerasa telat. Saya bagi brosur, saya jemputin jiwa-jiwa naik mobil sendiri. Ya waktu itu saya waktu di barat itu saya ikut sel grup anak muda remaja di barat. Saya pinjem ke teman sel grup saya. Waktu itu namanya Remaja Melayani Alam Sesama. Pinjem mamanya itu ada Suzuki Carry. Saya pinjemnya, saya jemputin jiwa-jiwa yang saya menangkan. Saya antar jemput, balik ke gereja lagi, baptisan. Lalu nunggu baptisan malam lagi, baptis orang yang malam paling gak enak. Karena hawanya dingin, kalau saya masuk ke kolam itu kedinginan, karena kolamnya segini. Terus kalau malam itu biasanya agak jarang, 1-2 orang aja, 1 jiwa. Kalau yang pagi itu rame, wah baptisan Roh Kudus. Malam itu udah capek, masih ada 1 lagi. Saya harus terangin apa arti baptisan. Ya baptisan, lalu doain baptisan Roh Kudus, lalu ganti baju lagi, nyemplung, lalu ganti baju lagi, itu capek. Tapi saya ngomong gini, selama saya masih muda punya tenaga, saya akan berikan untuk jiwa-jiwa. Karena apa? Ada upah di sorga. Kita pikir itu gak dihitung sama Tuhan. No, hidup di dalam Tuhan itu gini loh, dosa kita diampuni, kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan, katakan amin. Tapi setelah kita hidup dalam keselamatan, semua perbuatan baik kita itu dihitung sama Tuhan, nanti ada upah menanti. Kita itu sebetulnya gak layak. Kita ini harusnya layaknya dihukum, betul gak? Perbuatan jahat kita itu gak diperhitungkannya di kayu salib, Yesus yang dihukum gara-gara kita. Lalu semua perbuatan baik kita, itu dihitung selama kita hidup dalam keselamatan, dalam bentuk upah. Kurang enak gak kita ini hidup dalam Kristus? Dosa kita gak diperhitungkan, tapi semua perbuatan kita yang sesuai firman diperhitungkan sama Tuhan. Enak ya ikut sama Tuhan itu. Dosanya gak dihitung, malah baiknya dikasih upah. Anda rugi sendiri kalau Anda tidak hidup di dalam atau masuk dalam kegerakan Allah. Sangka kita gak diperhitungkan. Firman Tuhan ngomong, apa yang kau lakukan untuk satu orang yang hina ini, walaupun itu secangkir air, engkau melakukannya untuk aku. Kalau engkau memuridkan, apalagi itu keluar dari mulut Yesus, go and make disciples. Kalau Anda melakukan firman ini, ada upah. Katakan amin. Ya, itulah sebabnya Anda ke gereja tidak boleh sekedar bergereja. Aku pokoknya cuma mau datang aja mendengar firman selesai. No. Hari ini ya make sure aku mau mengambil bagian dalam kegerakan Allah. Targetkan dalam diri Anda, aku mau masuk dalam kegerakan untuk memuridkan. Pakai aku ya Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, ada 2 hal modal kita, bagaimana kita ini bisa memuridkan. Saudara, kadangkala memuridkan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Kenapa kok kelihatannya sulit? Karena untuk memuridkan yang pertama, Anda perlu menjadi pelaku firman.
Katakan menjadi pelaku firman. Coba kita lihat sama-sama ya. Tadi di Matius 28 tadi. Coba kita baca sekali lagi. Matius 28 kita baca di ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah, apa saudara? Kuperintahkan kepada siapa? Kepada kita, kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara nggak mungkin bisa masuk dalam kegerakan pemuridan atau memuridkan kalau pertama-tama Anda tidak jadi pelaku firman. Katakan amin. Sebab modal kita untuk memuridkan itu sebetulnya nggak rumit. Tuhan nggak menuntut Anda sekolah Alkitab untuk memuridkan. No. Jangan pernah beranggapan untuk memuridkan aku harus pergi sekolah Alkitab. No. Saudara, tidak. Kebenarannya itu sama sekali tidak. Ya. Lalu apa? Pastor Fuji, syaratnya apa untuk memuridkan? Simple kok. Tuhan itu hanya suruh kita mengajarkan sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Katakan amin. Jadi Anda itu perlu mengajarkan sesuatu yang Anda hidupi. Ada banyak orang di luar sana itu gak ngerti gimana caranya saat teduh. Butuh kita untuk menerangkan gimana sih saat teduh itu, katakan amin. Baca firman itu gimana sih? Nah masalahnya kita gak mungkin bisa ngajar orang baca firman atau saat teduh kalau kita sendiri gak pernah saat teduh. Makanya sebetulnya perintah Tuhan itu simple, ajarkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Hidupi dulu, baru ajarkan. Katakan amin. Ada banyak orang di luar sana itu gak ngerti gimana caranya lepas dari dosa. Gimana caranya lepas dari kecanduan-kecanduan tertentu. Gimana caranya bisa bebas. Gimana kalau Anda ngajarin orang lepas rokok sementara Anda masih merokok? Gak mungkin. Gimana caranya hidup kudus, gimana caranya taat sama Tuhan. Gimana caranya aku ini bisa perpuluhan, aku bisa ngalami kebebasan finansial. Aku hidup di dalam berkat-berkat Allah, gimana menghidupi prinsip hidup dalam berkat. Alkitab ajarkan lebih bahagia memberi daripada menerima, katakan amin. Gimana Anda bisa ngajarin orang memberi kalau Anda gak pernah memberi? Gimana Anda bisa ngajarkan sukacitanya perpuluhan kalau Anda gak pernah perpuluhan? Hari ini saya bisa ajar orang perpuluhan. Kenapa? Saya taat perpuluhan. Katakan amin. Hari ini saya bisa ajar orang untuk persembahan misi karena kami juga alokasikan untuk persembahan misi. Saya bisa ngajar untuk menabur di tengah. Saya waktu itu punya uang sekian, beberapa kali Tuhan suruh tabur semuanya. Setelah itu gak ada tabungan. Beberapa kali Tuhan suruh saya begitu. Tuhan suruh itu belajar, tahu gak? Belajar bergantung sama Tuhan itu gak enak buat daging. Karena apa? Pernah saya disuruh Tuhan untuk tabur uang tabungan yang kami ini hamba Tuhan ya, kami dicukupi tapi kami bukan di jalur bisnis. Jadi ya kami berusaha hidup sesuai dengan apa yang ada pada kami. Ada momen ketika anak kami mau masuk sekolah dan sebagainya, saya turun dari pesawat Tuhan ngomong taburin semua itu ya ke hamba Tuhan itu. Saya pikir wah ini mungkin bukan dari Tuhan ini. Saya tengking gitu ya. Begitu landing dijemput sama istri saya, waktu dalam perjalanan, istri saya ngomong hal yang sama persis nominalnya. Tabur ke hamba Tuhan itu. Loh ini kalau tak cemplungin semua terus anakku sekolah di mana? Gimana bayar uang pangkalnya? Bergantung sama Tuhan itu, sungguhan itu bikin jantung copot. Saudara, deg-degan saudara. Ini gimana? Akhirnya kita lepas. Tapi waktu kita lepas itu sekalipun saya nggak tahu ini bayar pakai apa nanti. Yang gak bisa dipungkiri itu adalah sukacita di hati itu. Waktu kita kasih ke hamba Tuhan itu, sukacitanya itu bisa seneng gitu. Loh kok bisa ya orang Kristen itu memberi justru malah lagi bokek-bokeknya tapi disuruh memberi. Setelah memberi gak punya tabungan lagi kok malah seneng. Itu pertanda kalau itu kehendak Tuhan, waktu Anda melakukannya Anda akan sukacita. Dan hari ini saya bisa buktikan, anak saya masih bisa sekolah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya juga gak makan batu.
barusan tadi makannya makan tahu. Ada amin? Nah gimana Anda bisa ngajar tentang sukacita memberi kalau Anda gak pernah memberi? Makanya saudara, Anda luar biasa sekali kalau Anda masuk dalam kegerakan Allah. Tapi ini menuntut apa? Anda jadi pelaku firman. Ada amin, saudara? Terus apalagi, gimana Anda bisa ngajar tentang bagaimana Anda itu bisa jadi pemimpin. Kalau hari ini Anda bergereja juga Anda gak pernah tertanam. Bagaimana Anda bisa ngajar tentang bertumbuh kalau Anda sendiri tidak pernah mengizinkan diri Anda ditanam. Gak mungkin biji tiba-tiba tumbuh kalau dia gak pernah ditanam. Katakan amin. Jadi syarat yang pertama adalah Anda perlu menjadi pelaku firman. Yang kedua, kalau Anda ingin memuridkan, Anda perlu menjadi murid Yesus. Katakan menjadi murid Yesus. Coba kita baca sekali lagi ya Matius 28 tadi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa apa saudara? Jadikan semua bangsa murid. Berarti kalau kita ini disuruh Tuhan jadikan semua orang itu muridnya Yesus. Berarti pertama-tama itu kena ke siapa dulu? Ke kita dulu. Kita sendiri harus jadi muridnya Yesus. Katakan amin. Nah Lukas 14 ternyata memberikan harga untuk menjadi murid Yesus. Saya mau tanya, siapa yang mau jadi murid Yesus? Semua mau ya? Nah itu persis seperti dulu waktu beberapa tahun yang lalu. Saudara, saya pernah tanya waktu itu zaman itu mau ada trip to Israel. Ya, saya mau tanya, jemaat Jakarta siapa yang mau trip ke Israel bersama dengan Pastor Philip, ini rombongan dari seluruh Indonesia akan pergi ke sini. Banyak yang angkat tangan waktu itu. Wah kami kepengen, tapi begitu tour travelnya itu kita datang lalu menjelaskan berapa biayanya. Dari banyak yang kepengen ikut, tiba-tiba banyak yang gugur. Alias ngepir. Gara-gara apa? Lihat harganya. Nah begitu pula dengan kita. Betul nggak? Siapa yang mau jadi murid Yesus? Mau. Sudah tahu nggak? Sudah cek nggak harganya berapa? Saya pernah datang satu kali, saya pernah khotbah waktu itu. Saya pernah satu kali nginep di sebuah hotel. Kebetulan hotelnya itu di daerah Jakarta yang jarang kita jarang main di Jakarta itulah. Hotel itu nyambung sama mall. Jadi begitu kita keluar dari hotel itu, ada gerai orang jualan jaket denim. Gitu ya. Waduh, kok bagus ya. Jaketnya dari etalase, dari luar itu kelihatan bagus. Masuklah saya sama istri. Ya, begitu masuk di situ, yang saya lihat pertama apa saudara? Persis seperti Anda, lihat tag harganya. Nggak mungkin lihat jahitannya dulu, nggak mungkin. Pasti lihat harganya semua kan? Begitu lihat harganya, saya bolak-balik begini. Ya udah langsung saya lipat, saya coba lihat-lihat yang lain, tapi pelan-pelan keluar. Kenapa jaketnya harganya 5 juta? Saya kaget jaket denim 5 juta. Walaupun saya punya uang, tapi saya nggak sudi hanya demi sebuah jaket. 5 juta, gitu ya. Nah, sampai hari ini, kalau Anda tanya, masih kepengen nggak jaketnya? Masih. Tapi kenapa kok saya nggak memiliki jaket itu? Karena saya nggak mau bayar harganya. Dengan bahasa Jawanya, ora sudi. Saya mau tanya, siapa yang mau jadi murid Yesus? Kok jadi sedikit? Jadi sedikit ini. Nah banyak orang kepengen jadi murid Yesus. Tapi Yesus itu fair di awal. Dia kasih 3 harga untuk jadi murid Yesus. Di Lukas 14. Anda cek ya di rumah nanti ya. Sekarang saya gak punya waktu. Alkitab katakan barang siapa, Yesus ngomong barang siapa yang tidak mengasihi aku lebih daripada ayah ibunya, kakaknya, saudaranya perempuan. Bahkan di beberapa padanan Alkitab yang lain, barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Nah ini, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Harga yang pertama adalah, kita ini nggak disuruh membenci orang tua kita, tidak. Tapi kasih kita kepada Tuhan itu harus seolah-olah bedanya itu
kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada yang lain itu seolah-olah kayak benci dan cinta. Dengan kata lain, syarat pertama untuk menjadi murid Yesus adalah kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Terus syarat yang kedua adalah barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari, bukan seminggu sekali, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat yang ketiga, barang siapa tidak melepaskan dirinya. Ayat-ayat yang berikutnya. Next. Ya. Tidak, next. Ya. Lanjut. Nah, barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14. Maksudnya apa melepaskan dirinya dari segala miliknya? Bukan berarti hari ini semua aset Anda jual lalu Anda gak punya apa-apa. Tidak. Maksudnya hati kita itu gak boleh nempel kepada hal-hal yang lain selain Tuhan. Itu namanya Anda melepaskan diri dari segala milik kita. Kita boleh punya uang tapi hati kita gak boleh nempel di uang. Kita boleh punya mobil tapi hati kita gak boleh nempel di mobil. Kita boleh punya ministry tapi hati kita gak boleh nempel di ministry. Kita boleh punya pekerjaan tapi hati kita gak boleh nempel di situ. Maksudnya kita harus melepaskan diri kita dari semua milik kita. Saya mau tanya, itu harga mahal gak? Mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Pikul salib sangkal diri setiap hari loh, bukan seminggu sekali. Siapa yang keserempet mobilnya masih marah? Gak gampang, gampang gak? Pastor Puji saya bisa. Yang masih muda-muda, belum waktunya untuk jatuh cinta, belum waktunya untuk pacaran tapi udah kadung jatuh cinta. Gimana caranya? Kendalikan diri. Ditidurin kembali perasaannya. Disangkali, itu namanya menyangkal diri. Bersama dengan Roh Kudus bisa, katakan amin. Kalau Anda umbar ini, ngikutin, bisa jadi jatuh dalam dosa di usia muda. Itu sangkal diri, gak enak. Gitu ya. Kita disuruh ngampuni orang yang berbuat salah kepada kita berulang kali. Langsung daging kita ngomong, ini ngelama ini orang. Enak aja diampuni terus, ini ngelunjak malahan. Enak aja tak ampuni. Dia udah berkali-kali buat salah, masa tak ampuni lagi. Nggak mau. Nah, gampang nggak? Nggak gampang. Saudara, saya mulai, bahasa Surabaya saya mulai keluar semua ini. Saya sudah jarang loh ngomong ngelama itu. Sudah nggak pernah mungkin. Saudara, nggak gampang kan? Itulah sebabnya, saudara, harga bayar untuk menjadi murid itu nggak mudah. Tapi ada kabar baik. Sorry, yang ketiga, melepaskan diri dari semua milik. Itu nggak mudah loh. Tapi saya mau kasih tahu, ada kabar baik. Saudara, kabar baiknya di mana? Ada kasih karunia. Hari ini kalau Anda menyadari betapa Tuhan mencintai Anda, kalau Anda itu diliputi oleh kasih Tuhan, Anda itu jadi overwhelmed dengan kasih Tuhan, Anda itu sadar betapa Anda berdosa, ya Anda itu sudah jauh dari Tuhan, menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan masih tetap cinta sama kita. Bahkan Tuhan mati di atas kayu salib. Ketika kita mengalami kasihnya Tuhan itu, yang seperti itu, waktu kita diliputi kasih karunia dan kasih cintanya Tuhan, harga bayar sebagai murid gak lagi jadi berat. Katakan amin. Anda gak akan, saya mau tanya, bagi ibu-ibu ya, waktu dulu bayi Anda waktu masih baru aja lahir, selama beberapa bulan tiap malam bangun, rewel, minta susu, saya mau tanya, Anda bangun gak? Saya mau tanya, itu berat gak dilakukan? Oh berat. Tapi kenapa Anda lakukan? Karena cinta. Cinta Anda melebihi dari beratnya apa itu namanya? Pekerjaan itu. Walaupun gak tidur, Anda tetap bangun kasih makan anak Anda. Itu namanya cinta. Sekalipun harga bayarnya mahal, tapi kalau Anda diliputi oleh cinta. Cintanya Tuhan kepada kita, itu membuat kita juga punya kekuatan untuk mencintai Tuhan. Kalau Anda jatuh cinta sama Tuhan, harga bayar itu menjadi mudah untuk kita lakukan. Katakan amin. Makanya menjadi murid itu gak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri.
Itu hanya bisa dilakukan kalau Anda menyadari cintanya Tuhan dalam hidup Anda. Katakan amin, saudara. Kalau Anda sadar, kalau Anda lagi berkobar-kobar bagi Tuhan, cinta Anda mengembu-gebu bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Melepaskan diri dari segala sesuatu, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Itu bisa dilakukan, katakan amin. Saudara, jadi poin yang kedua, kita gak mungkin bisa memuridkan kalau yang pertama kita gak jadi pelaku firman. Yang kedua, kalau kita gak jadi murid Yesus. Yang ketiga, catat baik-baik. Kita gak mungkin bisa masuk dalam kegerakan memuridkan kalau kita belum dimuridkan secara pribadi. Saudara, waktu Yesus itu memberikan perintah, go and make disciples, pergi dan jadikan semua bangsa murid. Rasul-rasul itu tidak kebingungan. Para rasul itu nggak kebingungan menjadikan murid itu gimana sih caranya. Mereka nggak kebingungan. Kenapa? Karena mereka pernah dimuridkan Yesus secara pribadi. Katakan amin. Jadi hari ini, kalau Anda merasa memuridkan orang itu mudah, bisa jadi Anda belum pernah punya pengalaman dimuridkan orang. Saudara. Nah, makanya poin yang ketiga saya mau tekankan hari ini. Kalau Anda mau masuk dalam kegerakan Allah di akhir zaman, Anda harus ubah cara Anda bergereja. Anda tidak boleh datang di gereja hanya untuk demi kebutuhan saja. Itulah tipe orang banyak, itu nanti di ibadah selanjutnya saya akan bagikan. Apa bedanya murid, apa bedanya orang banyak. Mereka sama-sama berbondong-bondong ikut Yesus, tapi ada tipe orang banyak, ada tipe murid. Saudara, Anda tidak boleh datang hanya untuk sekedar supaya aku diberkati, supaya kebutuhanku terpenuhi. Yes, gereja akan dalam kadar tertentu kita berdoa supaya firman Allah, supaya gereja ini bisa memenuhi kebutuhan Anda. Tapi lebih jauh daripada itu, saudara, Anda gak akan pernah kemana-mana, Anda tidak akan pernah bertumbuh ke next level kalau Anda tidak bersedia untuk tertanam dalam komunitas dan dimuridkan secara pribadi. Katakan amin. Bagaimana Anda bisa muridkan orang nanti kalau Anda gak pernah punya pengalaman dimuridkan terlebih dahulu? Itulah sebabnya gereja Mawar Sharon identitasnya adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Ada amin. Kita ini bukan gereja tradisional. Kita ini gereja sel. Gereja tradisional itu hanya mengandalkan ibadah hari Minggu saja. Tapi gereja sel, inti dari kehidupan gereja itu ada dalam kelompok selnya. Ibadah hari Minggu ini hanyalah celebration. Celebration dari semua anggota kelompok sel. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya Anda perlu ubah mindset Anda. Kalau Anda berjemaah di sini, saudara, Anda baru bisa dikatakan Anda itu adalah murid atau anak di tempat ini ketika Anda tertanam atau komitmen di dalam kelompok kecil kami yang namanya Connect Group. Katakan amin. Karena di situ Anda akan terima apa, saudara? Anda akan dimuridkan secara personal. Halo, amin. Khotbah seperti ini nggak membantu banyak dalam perubahan mindset Anda, perubahan pikiran Anda. Karena apa? Ya ini sekian ratus orang khotbah begini, setiap orang ini kan beda level pengertiannya, beda-beda kan? Gak mungkin maksimal. Itu sama seperti ini ada banyak gelas lalu saya pakai satu selang, lalu saya semprotin. Gak mungkin bisa penuh semua gelas-gelas kecil itu di bawah. Tapi beda kalau satu gelas saya isi satu gelas satu. Itu namanya dimuridkan secara personal, katakan amin. Kalau gini, orang bisa penerimaannya macam-macam. Karena level pengertian kita beda-beda. Makanya saya sering terkecoh kalau ibadah seperti ini, amin, waduh amin, mantuk-mantuk begini saudara. Ini ngerti semua. Ternyata waktu saya ajak makan siang, waktu ngobrol-ngobrol, saya baru tahu, orang ini gak ngerti apa-apa sebetulnya. Baru ketahuan ketika kita ini ngobrol one on one. Penting Anda dimuridkan secara personal. Kenapa saudara?
Di dalam diri kita itu ada blind spot. Tahu blind spot ya? Contoh ya, misalnya di wajah saya di sini lah, atau di telinga sini, ada noda. Saya nggak bakal tahu kalau di sini ada noda, kecuali ada orang yang datang kepada saya dan menunjukkan di pipimu sini ada noda atau di telingamu. Karena nggak bisa, sekali mata saya gede, saya lihat gini nggak kelihatan. Telinga saya ada noda nggak, itu namanya blind spot. Kita butuh orang lain untuk kasih tahu, katakan amin. Saya kemarin ketemu Pastor Philip kasih saya koreksi. Kekurangan kamu satu, Fuji, kamu kurang di sini. Saya itu mengembalakan 10.000 jemaat loh sekarang ini. Bisa nggak saya merasa hebat? Saya diminta Pastor Philip untuk juga mementor beberapa regional. Bisa nggak saya merasa hebat? Bisa. Saya nggak perlu, saya hebat men. Gitu. Nah, pemuridan one on one itu akan berguna untuk memberitahu kekurangan saya di mana. Apa yang masih perlu digarap dalam hidup saya. Katakan amin. Perlu orang yang cukup jujur untuk bisa berkata demikian kepada saya. Waktu dikasih tahu, enak nggak nyaman hati saya itu. Waduh nggak enak, waduh masih kepikiran jadi, waduh ada kurangnya gini. Tapi itu baik untuk saya, katakan amin. Kita butuh dimuridkan secara langsung. Ya, yang kedua, kita ini punya orang yang kepadanya kita bisa memberikan akuntabilitas kita. Beda loh, kalau ada orang yang menjaga kita, yang bisa ngecek kita saat teduh atau enggak. Itu sama seperti Anda latihan di gym sendiri, dengan Anda latihan pakai personal trainer. Kalau nge-gym sendiri kadang apa? Nggak konsisten. Sebentar 5 kali reps, ya besoknya 2 kali aja. Besoknya lagi, nggak usah lah, gitu ya. Tapi kalau ada personal trainernya, datang. Kalau memang itu bagiannya 10 reps ya, 10 reps. Nggak ada namanya korting-kortingan. Karena apa? Kita punya orang untuk memberi pertanggungjawaban. Makanya pemuridan secara personal itu perubahannya luar biasa. Mengandung kuasa transformasi. Katakan amin. Yang ketiga, kita ini bisa punya, gini loh. Kita ini kalau kita ini rame-rame begini ya, saudara nggak bisa spesifik ngomong kepada hal yang memang kita butuhkan. Kadangkala ada suara Tuhan itu bisa ngomong spesifik dari apa yang kita butuhkan dan itu hanya terjadi lewat apa? Lewat personal. Dan di situ, saudara, di situ ada yang namanya impartasi. Katakan impartasi. Impartasi kehidupan. Nah itu Anda nggak bisa dapatkan di sini. Ini cuma impartasi khotbah, impartasi visi. Tapi impartasi kehidupan itu hanya terjadi lewat hubungan. Lewat pemuridan. Contoh ya, impartasi itu berguna untuk mengubah nilai, prioritas, kebiasaan. Mengubah hati, karakter. Itu namanya manusia menajamkan sesamanya. Saya kasih contoh simple aja. Cara saya baca Alkitab mirip sama Pastor Philip. Saya coret-coret, saya apa, dan sebagainya. Itu namanya impartasi kehidupan. Saya kalau doa sama istri saya dulu gak pernah gandengan tangan. Tapi karena saya bergaul sama Pastor Philip, kalau Pastor Philip doa itu selalu gandengan tangan, saya jadi ikut-ikut gandengan tangan. Itu namanya impartasi kehidupan. Dan itu berlaku di banyak aspek, dan itu hanya terjadi lewat pemuridan. Kalau Anda nggak pernah dimuridkan secara langsung, saudara, Anda nggak pernah ngalami dapat impartasi, dapat koreksi, gitu ya. Bagaimana Anda bisa memuridkan orang? Makanya banyak orang bingung, memuridkan itu gimana ya? Memuridnya sederhana yang simpel, berikan dirimu dimuridkan. Nanti akan secara natural Anda akan memuridkan orang, katakan amin. Amin saudara. So hari ini, putuskan. Siang hari ini, pulang dari tempat ini, Anda dimuridkan. Dengan cara apa? Anda join dalam komunitas. Tadi saya bagikan, saya nggak bosan-bosan bagikan 3 alasan kenapa orang tidak mau tertanam dalam komunitas kecil atau tidak mau dimuridkan secara pribadi. Alasan pertama, satu baik-baik. Sorry ya. Alasan pertama karena apa? Independen atau mandiri.
Saya ini malah melintang dalam dunia pemuridan itu sudah bertahun-tahun, saudara. Saya ini sudah hidup dalam Connect CG itu sejak tahun 98. Jadi saya sudah 24 tahun ada dalam dunia kelompok sel. Saya perhatikan, saudara, orang-orang yang merasa punya sesuatu yang lebih, itu cenderung independen atau mandiri. Sesuatu yang lebih itu apa? Bisa jadi pinter, atau punya jabatan orang penting di luar, atau terkenal, mungkin dia public figure atau artis, atau dia punya pencapaian yang luar biasa di luar, mungkin dia itu seorang apa gitu ya, pencapaian luar biasa, atlet yang mencapai sesuatu yang luar biasa, atau dia itu kaya raya. Nah, pokoknya ada sesuatu yang lebih daripada orang lain. Itu cenderung apa? Independen. Apalagi kalau dia motivator di luar sana. Ya, cenderung untuk merasa bahwa tanpa orang lain aku bisa bertumbuh secara rohani. Itu dibawa di gereja, lalu jadi independen. No, I am the Lone Ranger. Seperti iklan rokok zaman dulu itu loh, Marlboro, selalu dia sama kuda doang kan. Ya nggak bisa, di gereja Tuhan, di kerajaan Tuhan nggak bisa bertumbuh sendiri. Kita perlu hidup dalam komunitas, katakan amin. Gak boleh ada yang namanya Lone Ranger. Nah, tipe yang mandiri independen, Anda harus singkirkan sikap itu. Jadilah miskin di hadapan Tuhan. Ya, bahwa aku butuh orang lain, aku gak bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Aku butuh orang lain, aku butuh Tuhan. Katakan amin. Itu namanya miskin di hadapan Tuhan. Saudara. Yang kedua, alasan kenapa orang tidak mau join dalam CG, itu adalah perfeksionis. Dia hanya mau join dalam CG yang sempurna. Sehingga hanya malaikat dan Tuhan Yesus yang bisa jadi anggota CG-nya. Kalau enggak, harus ideal, harus sempurna. Saudara, saya mau katakan Anda tidak akan pernah menemukan komunitas yang ideal dan sempurna. Karena apa? Yang perlu Anda ubah bukanlah CG-nya tapi sikap kita. Katakan amin. Mentalitas kita yang harus berubah. Karena apa? Enggak ada CG sempurna. Kalaupun ada CG yang sempurna, begitu Anda masuk langsung jadi CG enggak sempurna. Karena Anda tidak sempurna. Ada amin? Jadi jangan perfeksionis. Jangan berharap bahwa aku mau CG itu CG-nya pengusaha semua. Enggak bisa. Aku mau kalau CG-nya itu harus orang-orang terkenal semua, nggak bisa. Aku hanya mau dimuridkan di CG yang ada Pastor Philip-nya, nggak bisa. Ya, bisa jadi itu bukan pilihan terbaiknya Tuhan buat Anda. Bisa jadi pilihan terbaiknya Tuhan bagi Anda itu adalah di CG Anda yang Tuhan memang pilihkan buat Anda. Yang nggak sempurna itu. Sekalian promosilah, ada itu CD-nya Simply Worship nggak ya? Mana-mana. Nah, saudara, barusan launching album CD Simply Worship. Kebetulan saya diminta nyanyi di salah satu album ini. Gitu ya. Itu ternyata ini pengalaman saya pertama, saya recording, saudara. Waduh, deg-degan. Gitu ya. Lalu apalagi waktu tappingnya. Waduh, saya tegang, terus terang saya tegang, gak bisa senyum. Saya kemarin ketemu sama Cik Ering, sudah launching loh. Iya Cik, aku gak berani lihat. Terus terang saya gak berani lihat. Ya, karena apa? Saya bukan penyanyi, saya ini pendeta. Gitu ya. Waktu kemarin saya memberanikan diri mendengarkan. Loh, suara saya kok jadi merdu. Ternyata itu efek dari mixing, saudara. Suara saya jadi sungguhan, loh kok saya semerdu ini ya. Jadi itu kalau sudah diulik-ulik di dalam mixing itu jadi enak lagunya, saudara. Ya, nah kalau Anda dengerin CD ini, penyembahan ini, Anda akan merasa suasana sorga. Tapi begitu Anda ikut ke CG, belum tentu loh suaranya semua merdu. Karena di dalam CG nggak ada mixing-mixingan. Yang fales tetap fales. Begitu genjreng gini kunci G, sebelah Anda kuncinya C. Sebelah sono D minor, yang situ A minor. Bisa jadi waktu penyembahan bukan suasana sorga. Karena apa? CG itulah CG, asli semua. Katakan amin. Nggak sempurna. Anda pasti akan ketemu sama orang-orang yang punya kelemahan dan kekurangan.
Tapi itulah tempat terbaik untuk Anda dimuridkan. Katakan amin. Jadi yang kedua, saudara, jangan perfeksionis. Bisa jadi itu adalah pilihan terbaik. Ubah sikap Anda. Yang ketiga, saudara, trauma. Katakan trauma. Mungkin dulu Anda pernah di gereja lama Anda atau itu Anda pernah dilukai oleh pemimpin. Mungkin dulu Anda pernah dimanfaatkan orang gereja sehingga hari ini aku gak mau join CG karena apa? Anda takut, Anda trauma aku nanti dimanfaatkan lagi. Atau dulu pernah Anda terbuka sama orang di sebuah kelompok sel, mungkin bukan di GMS. Dulu Anda terbuka curhat, cerita Anda jadi gosip. Dibocorin ke banyak orang lalu Anda terluka kecewa. Sehingga hari ini Anda takut masuk ke CG. Anda takut karena Anda takut hal yang serupa akan terjadi, terulang. Mungkin dulu Anda pernah ikut CG tapi CG itu mengecewakan Anda. Dan itu menjadi trauma. Saya mau katakan jangan izinkan trauma mendikte pertumbuhan rohanimu. Katakan amin. Anda harus atasi itu trauma. Ya, bangkit dan coba lagi. Tapi kali ini Anda perlu ubah sikap Anda. Mental Anda tidak boleh datang untuk mendapatkan sesuatu, tapi datang untuk berkontribusi. Yang kedua, mental Anda harus ubah sikap Anda. Coba kalau Anda kecewa, Anda perlu cek harapan Anda. Jangan-jangan harapan kita yang terlalu, harapan kita ini nggak realistis. Jadi kalau Anda masuk di CG, satu hal yang saya bisa janjikan. CG adalah tempat terbaik untuk pembentukan karakter. Katakan amin. Di ibadah raya seperti ini, karakter Anda gak bisa terbentuk. Saudara, karena di tempat itu ada impartasi kehidupan. Anda akan ditajamkan di situ, katakan amin. Sekaligus, ya manusia menajaman sesamanya, besi menajaman besi. Itu kata firman Tuhan. Kata menajaman di situ itu bisa bicara soal Anda itu dapat impartasi kehidupan sehingga Anda makin tajam. Tapi yang kedua, di CG itulah Anda akan ketemu sama yang namanya gesekan. Katakan gesekan. Di CG itu rawan konflik. Kalau di sini nggak ada konflik, paling-paling rebutan tempat parkir itu paling bagus. Tapi kalau di sini nggak ada konflik, di CG Anda akan ketemu konflik dan gesekan. Dan Anda tidak boleh anti sama konflik dan gesekan. Karena gesekan itu tanda tumbuhnya kedekatan. Katakan amin. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda nggak boleh anti. Saudara, justru lewat gesekan itu Anda punya kesempatan untuk apa? Menghidupi firman. Katakan amin. Anda punya kesempatan untuk apa? Melakukan firman. Anda punya kesempatan untuk apa? Mengasihi orang. Menghidupi kasih. Anda punya kesempatan untuk apa? Mati terhadap diri sendiri. Saya dulu pernah di CG, dapat orang yang strict. Main basket begitu CGL saya datang langsung ditaruh basketnya. Merasa berdosa main basket itu. Karena orangnya strict radikal, saudara. Ya, dia suruh saya putus, gak boleh pacaran. Setahun depan dia pacaran. Waduh, pembentukan nih namanya. Gitu ya. Gak boleh semir rambut gak boleh disemir. Setahun ke depan saya udah oke, siap radikal gak semir. Tahun depannya dia semiran. Gitu ya. Dongkol gak lihat begitu? Tersandung gak? Tapi justru disitulah pembentukan karakter saya. Lalu amin. Digesek. Gitu ya. Anda akan ketemu sama namanya gesekan. Makanya kita gak boleh anti karena apa? Kita butuh. Kita membutuhkannya. Karena apa? Di tempat itulah karakter kita diubah menjadi serupa dengan Yesus. Ada amin? Jadi Bapak Ibu, jangan anti dan jangan takut sama yang namanya gesekan. Tumbuhlah di situ. Ada amin? Anda punya dua pilihan. Become better or bitter. Menjadi lebih baik melalui gesekan atau menjadi pahit melalui gesekan. Itu semua ditentukan dari respon dan sikap hati. So, challenge saya hari ini. Siapa yang sudah ikut CG bisa bangkit berdiri bersama-sama. Bisa. Yang sudah ikut, yang belum ikut jangan berdiri daripada berdosa berbohong. Yang sudah ikut CG, bolehkah saudara jadi kepanjangan tangan saya
untuk me-welcome home mereka-mereka yang masih duduk. Caranya bagaimana? Saudara, jadilah kepanjangan tangan petugas yang berbaju biru untuk memberikan kartu welcome card atau kartu connect me kepada mereka yang masih duduk. Sudah? Oke, coba dicek apakah yang teman-teman bisa coba noleh-noleh ke belakang, kanan, kiri. Coba jadi kepanjangan tangan, serahkan kepada mereka. Dan bagi Anda yang sudah menerimanya, saudara bisa lakukan ini. Anda bisa isi form yang sudah Anda terima. Atau saudara bisa tag barcode di depan sini, pakai handphone Anda. Gitu ya, handphone nyalakan kamera langsung begini kan. Nah keluar, Anda bisa langsung isi data Anda. Gitu ya. Kami akan dengan senang hati menyambut Anda dalam komunitas kami. Kami nggak janjikan komunitas kami sempurna, tapi mari kita bertumbuh bersama-sama karena ada Kristus di situ. Nah kalau sudah, Anda kembalikan kepada petugas-petugas, kalau Anda sudah mengisi di form yang kami sediakan, kembalikan ke petugas kami yang berwarna biru-biru, orang-orang berwarna biru. Dalam 2 kali 24 jam, kami akan memfollow up Anda dan please, saudara, ini adalah undangan terbuka kami. Kalau Anda sudah berjemaat di sini, tapi belum ber-CG, please jangan ditolak. Amin. Ini nggak ada loh pendeta seterus terang saya. Jangan ditolak, bertumbuhlah. Lalu masuklah dalam kegerakan. Mari kita memuridkan bangsa-bangsa. Amin. Oke, sekarang kalau semua sudah terima, seluruh jemaat yang berdiri dalam hitungan ketiga kita akan berikan sorakan terhangat yang kita bisa berikan. Welcome home dengan sorak-sorai. Lalu Anda bisa kasih jabat tangan kepada mereka. Kasih selamat datang atau welcome home atau whatever kalimat kata-kata yang memberkati. Are you ready? Semua siap? Loh kok gak semangat ini? Semua siap? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome home. Saudara bisa berikan jabat tangan. Please welcome to our connect group gitu ya. Haleluya. Saya undang kita semua kalau sudah selesai, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.